Presiden Prabowo Subianto pimpin sidang kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta. Sidang kabinet kali ini membahas kondisi pangan dan transportasi jelang Lebaran. Sebelum digelar sidang kabinet, Prabowo Subianto bersama anggota kabinet Merah Putih terlebih dahulu membayar zakat mal dan fitrah di Istana Negara Jakarta. Pembayaran zakat tersebut disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional. Diketahui sidang kabinet membahas soal persiapan Hari Raya Idul Fitri terkait ketersediaan kebutuhan pokok, infrastruktur, transportasi, hingga pelayanan publik yang maksimal. Ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan mudik Lebaran yang kita hadapi. Pertama, saya minta Menteri Perhubungan untuk memastikan bahwa kebijakan diskon harga bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik diskon tiket di pesawat, kereta api, kapal laut, dan jalan tol. Dan memastikan pelayanan yang baik di setiap tempat. Saya juga minta Panglima TNI dan Kapolri mengerahkan sarana yang dimiliki oleh TNI dan Polri untuk membantu kelancaran mudik. Yakinkan bahwa tambahan bantuan pangan untuk 35 juta keluarga penerima manfaat desil 1, 2, 3, dan 4 berjalan dengan baik. Dalam sidang kabinet kali ini, Presiden Prabowo juga memastikan tunjangan hari raya bagi ASN dan bonus hari raya bagi pengemudi ojek online dibayarkan tepat waktu. Selain itu, Prabowo juga perintahkan jajarannya untuk memastikan tunjangan hari raya bagi aparatur sipil negara dan bonus hari raya bagi pengemudi ojek online dibayarkan tepat waktu. Prabowo pun merasa bersyukur kebijakan pemberian bonus hari raya bisa diberlakukan oleh pemerintah di bawah kepemimpinannya. Bonus hari raya untuk pekerja sektor transportasi online. Yakinkan bahwa yang kita tentukan harus sampai ke mereka, yaitu antara 400.000 sampai dengan 1,6 juta. Sebelumnya pada Jumat sore, Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna membahas persiapan Idul Fitri di Istana Negara. Presiden mendorong seluruh kementerian dan lembaga melakukan persiapan jelang libur mudik Lebaran dengan matang. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Jelang arus mudik Idul Fitri, akses jalan tol dari Balikpapan menuju Ibu Kota Nusantara atau IKN mulai difungsionalkan secara terbatas. Pembukaan tol Balikpapan Samarinda ini diharapkan dapat mempermudah mobilitas masyarakat yang ingin berkunjung ke kawasan IKN selama masa libur Lebaran. Sejumlah kendaraan antre melintasi jalan tol Balikpapan Samarinda yang hendak menuju Ibu Kota Nusantara. Jalan tol ini difungsikan selama 17 hari mulai dari 13 hingga 29 Maret 2026 dengan jam operasional mulai pukul 6 WITA hingga 18.00 WITA. Masyarakat pun dapat mengakses tol melalui 2 jalur, yakni pintu tol Manggar dan pintu tol 1B. Direktorat Lalu Lintas Polda Kaltim akan mensiagakan personelnya pada jalur tol Balikpapan Samarinda untuk memastikan kelancaran dan keamanan bagi masyarakat saat melintas. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan arus mudik 2026, kita sudah terhubung dengan Kea Dela Rosa di rest area kilometer 57 Jakarta Cikampek dan Wenda Nura di Terminal Pulau Gebang. Kita ke Kea terlebih dahulu. Kea, seperti apa situasi terkini di sana? Apakah sudah ada kepadatan kendaraan pemudik? Selamat siang Noval dan juga pemirsa. Situasi terkini berdasarkan pantauan kami di ruas tol Cikampek Utama, khususnya di kilometer 57 belum ada kepadatan dan masih terpantau ramai lancar. Didominasi oleh mobil pribadi yang berasal dari Jakarta, lalu disusul dengan adanya bus Trans Jawa serta truk bermuatan. Dan hingga kini kami masih belum menemui titik-titik di mana terjadinya kepadatan ataupun kemacetan di ruas tol Cikampek Utama ini, yang memang diketahui dari informasi yang kami dapatkan dari Ditlantas Polda Jawa Barat hingga kini
terpantau masih di angka 2.200 kendaraan yang masuk per jam di tol Cikampek Utama ini, yang dimana artinya adalah masih terpantau ramai lancar. Dan jika nanti terjadi kepadatan, pihak dari Polda Jawa Barat akan memberlakukan sistem arus kontraflow, yang dimana nantinya pada saat volume kendaraan berada di angka 5.500 kendaraan per jam yang masuk ke tol Cikampek. Lalu juga Polda Jawa Barat akan memberlakukan sistem satu arah nasional ketika nanti kendaraan berada di titik 8.000 kendaraan per jam yang masuk ke tol Cikampek Utama saat ini. Dan untuk mendukung arus mudik tahun 2026 ini, Polda dan juga Jasa Marga, khususnya Jasa Marga, memberikan diskon berupa 30% untuk 9 ruas tol bagi pemudik yang akan jalan ke arah Batang, Semarang, lalu juga Cikampek. Dan hingga kini Jasa Marga menghimbau kepada para pemudik yang ingin melakukan perjalanan jarak jauh guna melihat kembali kondisi fisik dan juga kondisi kendaraan agar tetap prima dan utamakan keselamatan, sebab keluarga Anda di kampung halaman telah menunggu. Kembali ke studio, Noval. Baik, utamakan keselamatan di arus mudik 2026. Lalu kita ke Wenda Nura di Terminal Pulau Gebang. Wenda, apakah di sana sudah ramai pemudik? Wenda. Ya, selamat siang Noval dan juga pemirsa. Untuk di Terminal Terpadu Bis Pulau Gebang juga ini sebetulnya sudah menunjukkan lonjakan penumpang, di mana lonjakan penumpang ini sudah terjadi sejak hari Kamis lalu, tanggal 12 Maret 2026. Di mana pada hari Kamis ini sudah terjadi lonjakan, di mana sudah diberangkatkan sebanyak lebih dari 2.800 penumpang menggunakan 404 bis antar kota antar provinsi. Nah, sedangkan untuk hari kemarin, hari Jumat, ini ada sekitar 300 bis yang berangkat. Namun untuk hari ini, data terbaru yang sudah kami terima per pukul 9:45 waktu Indonesia bagian Barat, sudah ada lebih dari 800 penumpang yang berangkat menggunakan 112 bis antar kota antar provinsi. Dan untuk keberangkatannya sendiri, Noval, jika pagi hari didominasi dengan keberangkatan bis yang menuju ke Pulau Sumatera, sedangkan untuk sore maksud kami siang menjelang sore hari ini didominasi dengan keberangkatan bis yang akan menuju ke Jawa Tengah. Nah, tentunya untuk penumpang sendiri di belakang saya sudah bisa dilihat memang saat ini tidak pas dengan jadwal keberangkatan bis, sehingga bis yang ada di belakang saya ini tidak terlalu banyak, karena memang untuk di Terminal Bis Pulau Gebang ini untuk keberangkatan lebih banyak di pagi hari begitu. Dan tentunya untuk Anda pemirsa yang akan berangkat mudik, baik melalui ataupun menggunakan moda transportasi apapun, dihimbau untuk selalu berhati-hati baik terhadap anak ataupun barang bawaan Anda, agar perjalanan mudik Anda aman, nyaman, dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kembali ke Anda, Nova. Baik, terima kasih Wenda dan juga Kea atas laporan arus mudik 2026. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, 1,5 juta pemudik diprediksi akan melintas melalui Pelabuhan Merak, Banten. Demi kelancaran, pihak pelabuhan ubah rest area jadi kantung parkir, termasuk menambah pelabuhan baru. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau langsung kesiapan arus mudik Lebaran 2026 di Pelabuhan Merak. Peninjauan dilakukan untuk memastikan jalur mudik menuju Pulau Sumatera berjalan lancar dan aman. Selain itu, Kapolri juga memastikan kondisi kapal penyeberangan layak digunakan. Selain menambah pelabuhan untuk memastikan keamanan dan kelancaran mudik Lebaran 2026, pihak Pelabuhan Merak mengubah rest area menjadi buffer zone atau kantung parkir. Selain itu, untuk mengurai kemacetan juga dilakukan rekayasa arus lalu lintas menuju Pelabuhan Merak. Langkah ini juga diterapkan untuk mengurangi penumpukan kendaraan di area pelabuhan. Inovasi tambahan yang kita harapkan ini juga bisa mengurai permasalahan dari tahun ke tahun terkait dengan antrian. Ada penambahan buffer zone dan juga ada penambahan pelabuhan baru. Ya, tentunya kita harapkan ini betul-betul bisa disosialisasikan, termasuk comment center yang digunakan untuk betul-betul bisa mengendalikan real time dan masyarakat juga bisa. Pelabuhan Merak menjadi pilihan masyarakat untuk menyeberang dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera. Diprediksi 1,5 juta pemudik akan menyeberang melalui pelabuhan ini. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.